Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma wa harama bil-nufus wa nuran bil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat kirim salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, hari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan sebuah pembahasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Aqidatul Aulad, pemberian orang tua kepada anaknya di masa hidupnya orang tua tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, para ulama sepakat pemberian orang tua di masa hidupnya orang tua tersebut kepada anak mereka dibolehkan di dalam syariat, dan apapun yang diberikan oleh orang tua di masa hidupnya mereka kepada anak-anaknya disebut sebagai hibah, dan hibahnya orang tua di masa hidupnya mereka kepada anak-anaknya juga disepakati oleh para ulama tidak termasuk daripada bahagian daripada harta warisan yang terkena hukum faraid. Jadi harta warisan yang terkena hukum faraid itu hanyalah harta yang menjadi hak miliknya orang tua saat setelah dia mati, saat setelah dia meninggal, dan setelah diselesaikan 3 kewajiban sebelum pembagian harta faraid. Yang pertama, selesaikan terlebih dahulu biaya daripada fardu kifayah. Yang kedua, diselesaikan
disepakati, baru yang terakhir sisa daripada harta itu dibagi-bagi dalam bentuk faraid sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam syariat. Itu hukum yang kedua disepakati oleh para ulama. Yang pertama tadi, semua pemberian orang tua di masa hidupnya dinamai dengan hibah, dan hibahnya orang tua kepada anak di masa hidup disepakati oleh para ulama boleh dan bahkan sunnah orang tua memberikan pemberian kepada anak di masa hidupnya mereka. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, setiap hibah atau pemberian orang tua kepada anaknya tidak dihitung sebagai bahagian daripada harta faraid. Adapun harta faraid adalah harta yang masih dimiliki. Otomatis kalau harta itu sudah dihibah kepada anak, juga berpindah hak kepemilikan daripada harta itu, bukan lagi milik orang tuanya, tetapi sudah menjadi milik daripada si anak. Jadi harta faraid itu adalah harta yang sisa dimiliki oleh orang tua saat dia mati, tentu setelah diselesaikan 3 kewajiban: biaya fardu kifayah yang utang, hutangnya, dan yang terakhir wasiat jika almarhum memiliki wasiat yang harus ditunaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, seorang orang tua itu dibenarkan rujuk terhadap pemberian yang telah dia berikan kepada anaknya. Yaitu sepakat para ulama ala khilafah bainal ulama wal fuqaha ala jawazir rujuk al-walid fi hibatihi ala walad. Sepakat semua para ulama bolehnya orang tua meminta kembali harta yang pernah ia hibahkan kepada anaknya tanpa ada perbedaan. Ayah pernah kasih mobil kepada anak, ternyata anaknya ini dianggap durhaka, tidak ingat sama orang tuanya, tidak berbakti, ditarik balik mobilnya sama ayah boleh, meskipun kepemilikannya sudah beralih, buku mobil sudah atas nama anak kita. Secara hukum perdata Bapak Ibu boleh, secara hukum agama boleh, hukum perdata di negeri kita juga membolehkan seorang ayah menarik kembali pemberian dari anak-anak atau kepada anak-anak. Namun pada pertemuan yang lalu kita juga sudah menjelaskan di luar 3 prinsip tadi, pada pertemuan yang lalu kita juga telah menyampaikan penjelasan yang lain daripada jumhur ulama atau daripada para ulama kita. Apa itu penjelasan yang pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan? Kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, yang pertama, la khilaf baina jumhuril ulama fi istihbab tasmiyah fil aqab bainal aulad. Sepakat semua para ulama hukumnya sunnah menyamaratakan pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Maksudnya jangan ada yang pilih kasih. Maka Bapak Ibu makna wa qara'atu tafdil bainahum fi halati sihah. Adapun makruh hukumnya kita memberi lebih satu anak dari anak yang lain dalam keadaan normal, itu memberi lebih di situ maknanya pilih kasih, bukan memberi lebih atas dasar kebutuhan. Kalau itu dibenarkan oleh para ulama, tentu anak kita yang sudah berusia 20 tahun kebutuhan jajannya lebih banyak daripada anak kita yang masih 5 tahun, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan salah paham. Kata takdir di sini wabara atau takdir, para ulama memakruhkan hukumnya kita melebihkan pemberian seorang anak dari anak yang lain. Makna memberikan makruh, memberikan lebih di situ pilih kasih. Tapi kalau kita memberi kepada satu orang anak lebih daripada anak yang lain, bukan atas dasar pilih kasih, tetapi ala qadril hajat, sesuai dengan tingkat kebutuhan anak satu yang berbeda-beda dengan anak yang lain. Itu sepakat para ulama boleh orang tua melakukan itu. Kita pada pertemuan yang lalu juga sudah menyampaikan Bapak Ibu bahwasanya kebutuhan
pasti lebih banyak daripada kebutuhan anak laki-laki. Anak laki-laki kalau sudah punya baju, sudah punya celana, punya kendaraan, ya sudah bisa tuh. Ya, tapi anak perempuan sudah kita belikan baju, kendaraan, harus pakai gelang, ya kan? Gelangnya dari emas, harus ada cincin di tangan dia, harus ada anting-anting di telinga dia. Ya. Pakai anting-anting bagi perempuan itu sunnah Nabi, Bapak. Min imra'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ka'at wa bidillah. Tidak ada satupun daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali memakai anting-anting pada telinga mereka. Nah, itu sebenarnya Nabi ya. Kalau sunahnya Nabi kita bilang nanti Nabi pakai anting-anting, enggak. Maknanya sunnah itu dilakukan oleh sahabat, tapi atas sepengetahuan Nabi, dan Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat termasuk istri-istrinya Rasulullah SAW. Bahkan suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah iseng nanya sama Nabi, ya Rasulullah, man awwalu imra'atin yasta'milu bihadillah, siapa wanita di dunia ini yang pertama pakai anting-anting? Dijawab, barokahnya Sayyidah Aisyah iseng nanya gitu-gitu sama Rasulullah. Kita jadi tahu bahwa itu dalam sejarah ternyata wanita pertama yang pakai anting-anting itu ibunya Nabiullah Ismail alaihissalam, Sayyidah Hajar alaihissalam radhiyallahu anha. Jadi ceritanya Ibrahim, bapaknya Ismail itu kan punya 2 orang istri. Ya. Istri pertamanya Sarah, istri keduanya Hajar. Istri pertama lama tidak punya anak, kawin dengan istri kedua Hajar. Hajar wanita muda, masih subur, cantik, langsung bisa memberikan keturunan kepada Ibrahim. Apakah sayang Ibrahim sama Hajar melampaui sayangnya Ibrahim kepada Sarah? Cemburu Sarah. Sarah minta Ibrahim ceraikan Hajar. Mana mau Ibrahim? Nah, Ibrahim sudah punya anak dengan Hajar, mana mau dia ceraikan istri mudanya gitu ya. Kalaupun diceraikan istri tua, merasa terancam posisinya. Singkat cerita, Sarah minta boleh Hajar itu tetap jadi istri kamu, tapi buat wajahnya berdarah supaya dia kelihatan jelek, tidak bisa menandingi kecantikan. Ibrahim bingung itu, Bapak itu pikir gimana caranya supaya berdarah mukanya Hajar tapi tetap cantik. Akhirnya dikasih lagi ilham sama Allah, dipakaikan, ditindik. Tindik itu kan dilobangi, telinganya itu ditindik berdarah, pasang hati-hati, bukannya jelek, makin cantik. Makin termakan api cemburu Sarah itu ya. Nah, singkat cerita, Allah minta Ibrahim bawa Hajar, bawa Ismail jauh-jauh dari Sarah. Nah, itulah yang diabadikan oleh Allah dalam surah Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Dibawa ke kota Mekah yang saat itu tidak ada penghuninya oleh Nabi Ibrahim. Jadi kebutuhan anak perempuan itu pasti lebih banyak daripada kebutuhan anak laki-laki. Nah, maka Bapak Ibu, wakalatul tafdil di sini maknanya tidak boleh tembang pilih kasih, itu makruh hukumnya. Tapi kalau kita beri sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing anak yang berbeda-beda, tidak masuk dalam kategori makruh yang dimaksudkan oleh para ulama. Itu pun fi halatis sihah, dalam keadaan normal. Kalau kita punya anak normal berkebutuhan khusus, tentu itu wajib dikasih Bapak Ibu ya. Anak yang berkebutuhan khusus wajib mendapatkan perhatian lebih daripada anak
yang sehat, yang normal, ya sudah kita jelaskan itu pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, wa khalafu fi bayani muradi min at-tasmiyati al-mustahabbah. Para ulama juga berbeda-beda pendapat mengenai kriteria bagi rata. Itu bagaimana maksudnya? Min at-tasmiyatil mustahabbah, bagi rata dalam hibah kepada anak itu sama rata sama rasa, bagaimana kriterianya? Ukurannya bagaimana? Itu para ulama beda-beda pendapat. Tapi menurut saya Bapak Ibu itu silakan nanti menjadi pertimbangan masing-masing, tergantung kondisi hubungan antara satu anak dengan anak yang lain, ya. Berkata jumhur ulama, di antaranya Abu Yusuf minal Hanafiyati, faqala Abu Yusuf minal Hanafiyati wal Malikiyati wa Syafi'iyati. Imam Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang bermazhab Maliki, begitu juga ulama bermazhab Syafi'i, wa huwa ra'yu jumhur, dan pendapat pertama ini adalah pendapat jumhur ulama. Apa kata mereka? Yustahabbu lil abi, sunnah hukumnya bagi seorang bapak, wa kadzalika begitu juga ibu, kalau ibunya punya banyak harta. Kan orang dulu identik perempuan itu tidak punya banyak harta. Di zaman sekarang kan siapa tahu bapak kita itu kawin dengan janda kaya raya yang banyak harta, justru ibu kita, ya. Maka kalau kita tambahi redaksinya, wakada dikabung, begitu juga seorang ibu kalau mau beri bayi atau bulan kepada anak-anaknya, al-zukur wa inas, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan, fil afiyah, dalam pemberian, dalam hibah. Nah, kalau anaknya banyak, kalau anaknya satu, betul-betul jadi putra mahkota lagi. Kalau anaknya satu itu, ya. Apalagi anak perempuan satu, itu idaman banyak laki-laki. Udah kaya, ibunya kaya, punya anak perempuan satu lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pendapatnya jumhur ulama sunnah menyamaratakan pemberian kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sunnah hukumnya kita memberikan sama rata laki-laki dengan perempuan, hibah, bukan faraid, ya. Kalau faraid kan jelas ketentuannya, ya, bisa kali mislu hadzil unthayain, itu faraid. Kalau hibah, menurut jumhur ulama, pemberiannya sama rata laki-laki dengan perempuan. Kalau untha mislu ma yu'tibakan, diberi kepada anak perempuan sebagaimana kita beri kepada anak laki-laki, menurut pandangan jumhur ulama. Dasarnya apa? Jumhur ulama mendasari pendapat mereka itu kepada sebuah sabda Nabi di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang berkata, "Sawwu baina auladikum fil atiyah." Samaratakanlah anak-anak kalian dalam pemberian, dalam hibah, ya. Walau kunta mu'assiran la asaratin nisa'u 'ala rijal. Kalaupun kamu mau memberi lebih, berikanlah lebih kepada perempuan dibandingkan anak laki-laki. Nah tadi Bapak Ibu, kenapa ada sabda seperti itu dari Rasulullah? Karena nggak bisa dipungkiri kebutuhan perempuan itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan anak laki-laki. Betul Pak Lina? Boleh ada anak laki-laki, ada anak perempuan, mana lebih banyak kebutuhan? Perempuan. Nah, itu mutobakatulnya seperti itu. Fakta realita dalam keseharian, ya, memang perempuan itu kebutuhannya banyak. Nah, maka kami memprinsipkan sama rata. Sawu awadahu finatiyah. Berikanlah anak-anak kalian itu sama rata, laki-laki dan perempuan. Jika mau kalian ingin memberi lebih, kata Rasulullah, walau kunta mu'assiran la asaratin nisa ala rijal, maka berikanlah banyak bahagian laki-laki, bahagian perempuan dibandingkan laki-laki. Ini kejadian di kampung tempat saya tinggal. Baru 2 hari yang lalu datang di Ili itu satu keluarga. Jadi mereka ini punya 5 bersaudara, 2 perempuan, 3 laki-laki.
Jadi sudah selesai, harta malaikatnya sudah selesai, sudah dibagi, sudah kita bagi sebelumnya. Tapi itu masalah karena ada pendapat dari satu abang, karena almarhumah ibu mereka, jadi bapak mereka sudah lama meninggal, yang baru meninggal dunia ibu mereka. Ibu mereka ini dulu usianya 90 tahun lebih. 5 tahun terakhir sakit-sakitan. Yang jaga adik perempuan mereka, yang rawat, yang jaga, yang bawa keluar masuk rumah sakit, itu bukan anak laki-laki, adik perempuan. Nah, mereka berencana ada satu sawah yang baru saja laku dijual, punya duit sekitar 300-an juta. Jadi tanah itu milik 3 orang anak laki-laki, nggak ada anak perempuan, 2 orang anak perempuan dan punya kepemilikan pada tanah itu. Jadi sudah dijual. Saya, kata beliau ini, sebagai bapak mertua ingin memberi kepada adik perempuan kami yang merawat ibu saya. Tapi 2 orang saudara laki-laki yang tidak setuju, karena kan sudah pemberian maklumnya. Jadi bagaimana Ustaz? Saya jawab, kalau diberikan atas nama faraid tidak boleh. Kenapa? Karena ada hak anak laki-laki yang tidak setuju diberikan kepada 2 orang perempuan, dan 2 orang perempuan itu tidak punya hak di tanah sawah yang baru laku itu. Kalau diberikan atas tanah faraid tidak boleh. Kenapa? Ada ahli waris yang punya hak berpendapat, yaitu 2 orang laki-laki. Tapi kalau diberi atas nama hibah, nah itu boleh. Nah, jadi pemberian dalam Islam setelah matinya seseorang tidak perlu atas nama faraid. Nah, kita membantu adik perempuan kita bisa apa? Tapi tidak usah selalu dikaitkan faraid. Kayaknya solusi dalam Islam itu dengan kata Kristen cuma faraid. Itu kan membatasi pintu lebar dalam syariat. Tapi kenapa pemahaman masyarakat itu? Karena kan ngaji, itu dia masalahnya. Kalau kita membantu mereka banyak caranya. Salah satunya namanya hibah. Kata tadi, walaupun tak muasirat, kalau kita mau memberi lebih, maka syarat bisa adalah rijal, maka berikan lebih anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Sering Bapak Ibu di tengah masyarakat kita kejadian anak laki-laki dikasih hibah sama orang tuanya tanah di atas Lam Tebal sana, per meternya cuma 200.000. Anak perempuan dapat rumah 2 tingkat 500 meter persegi, harganya 10 miliar. Sering kan kejadian itu? Boleh nggak? Boleh. Dan biasanya yang mendapatkan rumah dalam adat kita siapa? Anak perempuan itu jatah dia dapat rumah. Nah itu boleh dengan instrumen hibah. Tapi kalau tidak dihibahkan di masa hidupnya ahli waris, diparekan anak perempuan tak ada. Ya, kalau dengan faraid ceritanya beda. Kecuali ada satu solusi, kalau harta warisan sebelum dibagi ada satu solusinya. Namanya dalam fikih taharuj. Taharuj itu Bapak Ibu penyelesaian harta faraid, harta warisan dengan cara damai. Bukan yang lupakan. Nah, kita bagi sama rata. Atau sayang kita adik perempuan kita itu suaminya nggak ada kerja, udahlah rumah itu buat adik perempuan kita. Itu namanya taharuj. Taharuj itu boleh dalam syariat dengan satu syarat. Apa syaratnya? Seluruh ahli waris ridho dengan pembagian sama rata itu. Satu saja ada ahli waris tidak suka dengan pembagian damai seperti itu, maka batal hukum taharuj, harus balik kepada hukum faraid. Ya, seperti itu. Ya, itu hukum syariatnya, SOP-nya seperti itu. Maka biasanya saya sebelum menyelesaikan faraid dengan harta warisan dengan ilmu faraid, kita tawarkan dulu dengan cara damai. Ya, siapa tahu hukum mufakat kan lebih kuat daripada hukum faraid. Karena kalau sudah hukum faraid, ada pihak yang dikecewakan.
Tapi saya Pak Ustaz, saya yang jaga ibu saya. Ya, kok kan itu? Ketentuannya dari mana? Nah, tapi kalau secara damai, saling berdoa, ada yang mundur selangkah, ada yang maju selangkah, nah itu sama-sama dimenangkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya bahwa Sa'id bin Mansur fi sunanihi wal Baihaqi bi isnadin hasanin. Imam Baihaqi di dalam kitab sunannya juga meriwayatkan hadis yang lain. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Sabda Rasulullah, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak kalian. Nah, itu sabda Nabi ya. Tidak tempat pilih, tidak pilih kasih, berlaku adil. Kalau mau diberi lebih berdasarkan kebutuhan, atau lihat ada anak perempuan yang punya kebutuhan diberikan lebih daripada anak laki-laki, itu juga digunakan di dalam syariat. Wali'at al-adla fil qismati wal mu'amalati matlubun. Kita bersikap adil, objektif dalam pembagian ya, dan dalam muamalah, itu kan menjadi tuntutan di dalam syariat. Tetapi meskipun ada perintah berlaku adil seperti itu, para ulama sepakat bahwa pada amalu al-aqrab fi hadhihi al-ahadits ala nadbi. Para ulama membawa makna perintah kita berlaku adil dalam memberikan pemberian kepada anak-anak itu bukanlah kewajiban, itu hanya sunnah. Karena urusan perasaan itu susah diatur. Kita boleh berkonsep seperti ini, tapi fakta ada anak tertentu yang lebih kita sayangi dibandingkan anak yang lain. Tidak bisa dibantah. Kecuali bapak ibu satu anaknya, itu habis ke situ semua kasih sayangnya. Tapi kalau kita punya anak 11, orang itu kan anaknya 11, 15, orang itu ya. Itu pasti ada satu yang jadi andalannya. Ya. Itu maka para ulama sepakat juga, ini perintah bukan wajib, ini perintah sunnah. Kayak kata Allah, itu kan Allah jujur sekali, fair sekali Allah. Walaupun boleh poligami, tapi kan kita diminta untuk berlaku adil kan dalam poligami itu. Baik, Allah ta'dilu faqihu ma qabala. Jika kalian sanggup berlaku adil, faqihu ma qabala minan nisa asma 234 kalimat. Kalau Nabi boleh 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Nabi ya, kalau kita 2, 3, 4. Nah, tapi syaratnya kan adil. Di ayat yang lain Rasulullah Allah Subhanahu wa taala secara jujur mengungkap manusia itu tidak bisa berlaku adil secara perasaan. Ya, wala tastati'u an ta'dilu baina nisa'i wal rasul. Kalian walaupun berusaha membagi waktu, membagi nafkah secara adil, tapi perasaan tidak bisa dibagi. Wala tastati'u an ta'dilu baina nisa'i. Kalian tidak akan pernah sanggup membagi perasaan kalian secara adil di antara istri-istri kalian, walaupun walaupun kalian berusaha bersungguh-sungguh untuk mewujudkan keadilan. Itu susah, masalah perasaan itu tidak bisa kita bohong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjut bacaan kita berikutnya, ada baiknya ada waktu 5-6 menit lagi ke depan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya yang jika ada hal yang ingin ditanyakan, saya silakan. Bertanya hibah terhadap orang lain, ya. Yang tadi yang sudah kita jelaskan, hibah kepada anak itu khilaf baina kita, sepakat semua para ulama boleh seorang ayah merujuk dari hibah yang telah ia berikan kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu yang
dimuliakan oleh Allah, bagaimana hibah seseorang kepada orang lain yang tidak punya hubungan asal, bukan dari ayah kepada anak. Itu juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, para ulama mengatakan tidak boleh, prinsipnya secara etika sangat hina orang yang telah memberikan sesuatu kepada orang lain tak balik apa yang telah dia beri kepada orang lain. Itu hina betul, ya. Kita sudah menjelaskan itu secara etika, bukan secara hukum, ya, etikanya. Dan itulah makna daripada sabda Rasulullah, al-a'idu fi hibbatihi kal-a'idi fi qaydihi. Orang yang balik dari hibah yang telah ia berikan kepada orang lain seperti dia menelan kembali muntah yang sudah keluar dari mulutnya. Dan ada satu kita yang menjilat balik, jangan muntah. Air liur dan kena kita jilat balik, kita betul. Nah, secara etika sangat tidak dibenarkan. Min fi'lir radikal, dari pekerjaan sehina-hinanya orang, minta balik apa yang sudah diberi. Tapi secara hukum bagaimana? Khilaf bainal fuqaha, para ulama berbeda pendapat. Ya, kita ringkas, jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan dalam dua keadaan. Seseorang boleh rujuk, boleh tarik balik uang atau benda barang yang sudah dikasih kepada orang lain dalam dua keadaan. Yang pertama disebut oleh jumhur ulama, ma'lam yatasarrafu fihi, selama bendanya itu belum dijual atau dialihkan kepada pemilik yang lain. Apakah dijual atau dihibah lagi kepada orang lain? Misalnya gini, Walid hibah motor buat saya, amin. Walid hibah motor misalnya buat saya, Ustaz, jadi ada motor untuk Ustaz pakai hibah. Terima kasih Walid, saya terima. Nah, motor itu kan saya pakai 1 bulan kemudian saya jual, kan itu kepemilikan saya kan, motor yang dihibahkan saya jual, uangnya saya ambil, sudah saya pakai, dapat duit 5 juta saya dari jual mobil. Bulan berikutnya Walid lagi, Ustaz, saya ada menyinggung perasaan Walid datang, Ustaz, tolong balikan motor yang saya beli saya kasih ke Ustaz 2 bulan yang lalu. Motornya sudah tasarruf fi, sudah saya jual. Nah, itu saya tidak boleh balik. Nah, tidak boleh rujuk lagi dari kita. Dan saya boleh tidak mengembalikan barang yang diminta. Ya, itu tidak ada yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diubah bentuk ke dalam bentuk yang lain, ya, misalnya bapak ibu hibah semen, kan sering itu di pilkada caleg hibah semen ke masjid, nah kasih semen, nah, sudah diubah bentuk jadi tiang, jadi tembok, minta balik, tidak boleh. Tapi kalau masih ada semennya belum terpakai, coba dikebul, nah boleh Pak, secara hukum boleh, secara etika sangat hina. Itu jadi percakapan satu kampung itu. 2-3 40 kelincuk masjid tarik loh. Tapi kan ada perbuatan itu. Nah, secara hukum boleh tarik balik kecuali dalam dua keadaan. Dari mana dua keadaan itu dilarang tarik balik disebutkan oleh para ulama? Dari sabdanya Rasulullah, al-wahibu ahaqqu bihibbatihi ma lam yusbatu minha. Penghibah kepada orang lain paling berhak terhadap harta yang telah ia hibahkan daripada orang yang menerima hibah selama malam yusbatu minha. Malam yusbatu minha itu ditafsirkan oleh para ulama fikih dua keadaan. Malam yata'awwalu anha wa malam yatasarrafu anhu. Selama dia tidak dialihkan kepada orang lain, baik dihibahkan lagi atau dijual atau diubah bentuknya di dalam bentuk yang lain, seperti contoh semen tadi. Nah, kalau tidak dalam dua keadaan itu, seseorang tarik hibah yang telah ia beri kepada orang lain. Bapak Ibu punya teman kasih kartu, nah, ulang tahun dia kita kasih peci
belum berubah bentuk atau belum berubah pemilikan, boleh, tapi hina betul. Ya, hina betul orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Seperti ini Pak, itu ada Ustaz, perbuatan yang melanggar secara moral etika, tapi boleh secara hukum syariat. Banyak Pak seperti itu. Contohnya talak. Talak itu kan semoga-moganya halal itu Pak, disebut sama hadis Rasulullah, ya kan? Abghadul halal iqamatit talak. Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah itu apa? Cerai. Boleh, tapi durga. Tapi boleh. Boleh, tapi durga. Maka cerai kalau tidak ada solusi lain boleh, tetapi tidak baik. Ya, secara moral tidak baik. Apalagi sudah berumah tangga, berumah tahun, itu tidak baik sama sekali. Masyarakat memandang itu sebagai perkara yang tidak baik. Kan? Sealim-alimnya orang kalau dia punya masalah di rumah tangga itu, ini punya pengalaman dulu ulama besar, Imam Sibawai. Imam Sibawai itu ulama besar, tapi punya problem dengan rumah tangga. Sampai akhirnya beliau tidak pernah kawin. Jadi Imam Sibawai itu nikah, tidak pernah membawa istrinya. Sampai malam pertama itu digoda, diganggu sama teman. Ini ada kitab baru nih, ini asik sekali baca kitab. Malam pertama dia khatamin kitab, bukan khatamin istri. Aku pikir ada ulama seperti itu. Apapun itu buku. Ya. Dia waktu menikah itu lagi menyelesaikan satu kitab Al-Masul Fitnah Masalah 4 jilid. Satu jilid itu 800 halaman. Tidak sempat bulan lalu. Asik nulis kitab. Istrinya cemburu. Nulis kitab itu kan effort Pak, harus kerja keras. Tidak ada laptop, tidak ada mesin ketik. Salah coret, ganti kertas lagi. Itu tekun sekali. Istrinya tidak diopek. Akhirnya cemburu istrinya Pak. Sudah ditulis 2 jilid. Kita akan masuk di kami masalah itu 2 jilid. Satu jilid itu 800-900 halaman. Satu hari beliau pergi ngajar di masjid. Pulang Pak, kita 2 jilid, berarti kalau 2 jilid 1600 halaman Pak. Dibakar sama istrinya dengan harapan Imam Sibawai itu perhatian sama istrinya. Tapi apa terjadi? Dicerai istrinya Pak. Lebih milih kita dengan istri, dicerai istrinya. Akhirnya beliau tidak. Nah selama itu sejak itu beliau tidak mau bicara tentang ilmu fikih. Beliau merasa terbatas ngomong fikih. Kenapa? Gagal membangun rumah tangga. Jadi beliau tekun dalam ilmu nahwu dan sharaf. Kalau nanya ilmu nahwu dan sharaf itu boleh pergi ke Imam Sibawai. Nanya sastra Arab boleh pergi ke Imam Sibawai. Kenapa halaman Al-Quran seperti ini? Kenapa tulisnya seperti itu? Boleh nanya sama Imam Sibawai. Tapi kalau tanya tentang bagaimana hukumnya nikah, perempuan seperti apa yang baik, walaupun beliau kan beliau dan saya contoh buruk, beliau gagal dalam rumah tangga sampai akhir hayatnya hidupnya memuncak. Maka hati-hati cari guru, jangan pilih guru yang bujang. Nanti bapak-bapak bujang waktu juga. Cari guru yang ada istrinya. Kalau perlu istrinya 2, 3, 4 Tuhan kepada jamaah. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada